Permisi? Aku baru tahu kalau ini ulang tahunnya Pak Wang. Gak ada persiapan apa-apa. Kue ini untuk Pak Wang. Rendah gula dan rendah lemak. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Wah, terima kasih, wah. Terus. Set ini untukmu. Kamu akan pakai setiap hari nanti. Kamu bisa tetap cantik seperti sekarang. Ah, gimana bisa cantik? Senhaya, kasih aku sesuatu baliknya. Sama-sama. Set kosmetikmu? Ini hadiah dari orang lain untuk ibuku. Dia juga nggak pakai. Aku lihat kamu biasanya punya ekspektasi tinggi sama diri sendiri. Selalu rapi. Jadi aku bawa ini untukmu. Wah, makasih ya. Belum makan. Ayo duduk makan. Kebetulan aku juga lapar. Kalau gitu aku ikutannya. Cepetan duduk. Duduk. Ayo. Terima kasih, Buang. Hei Guosheng, nasinya mana? Aku bisa sendiri. Nagomong, Pak Wang. Kenapa Guru Xie nggak ada? Oh, tiba-tiba dia sakit. Jadi nggak datang. Aku mau bersulang untuk kalian berdua. Semoga kalian berdua sehat selalu. Berkemelimpa. Wah, bagus. Terima kasih. Ayo makan, ayo. Aku tahu kamu belum pergi. Bukannya iparmu jemput? Kenapa nggak pergi? Malas saya. Apa nggak apa-apa kamu nggak datang ke ulang tahun ayahnya? Asal aku nggak kasih mereka cucu. Aku tidak akan puas dengan ibu mertua manapun yang kumiliki. Tapi aku juga memahaminya. Jika kau mengganti menantumu, ibu mertuaku sudah menjadi nenek. Ada apa? Apakah Ningsin berbicara denganmu lagi? Jangan biarkan dia memengaruhi suasana hatimu. Tidak juga. Tapi menurutku dia menghabiskan setiap hari dengan National Day. Itu juga cukup cocok. Kau lihat buku Long Yingtai bilang. Emosi keempat yang sebenarnya hanyalah sebuah garis yang penuh dengan pengertian dan kehangatan, persahabatan dan banyak jalan tanaman lainnya. Tapi begitu ada warna mawar yang romantis. Jalan ini seperti perangkap. Nama perangkap ini adalah cinta di luar nikah. Oke, jangan ragu di sini. Pertanyaanmu sekarang adalah apakah kau ingin menghabiskan waktu dengannya? Atau tidak ingin menghabiskan waktu dengannya? Apa serumit itu? Pernikahan adalah urusan dua orang. Dan ibu mertua serta anak. Ada begitu banyak keluarga Ding. Tidak apa-apa tanpa anak. Perselingkuhan adalah semua buatanmu sendiri. Sesederhana yang kau katakan. Kau belum menikah? Bagaimana kau bisa mengerti? Aku tidak menikah dengan seseorang dari National Day saja. Aku menikah dengan keluarga mereka. Tidakkah kau mengerti apa yang kau katakan? Aku tidak ingin membujukmu lagi. Bagaimana jika kau ingin menghabiskan waktu dengannya? Kau pergi. Masih belum terlambat. Jika kau tidak ingin menghabiskan waktu dengannya, maka jangan pergi. Kau yang memutuskan. Ibu Wang, lihat. Benarkah? Lagi dan lagi. Benar? Wah, kau sangat pintar. Begitu kau belajar. Hari-hari ini, tidak banyak orang yang merajut sweater sepertimu. Siapa yang bilang? Guru Xie pasti sudah merajut sweater untuk Guru Wang. Dia tidak akan melakukan itu. Dia selalu pergi keluar untuk membeli Ningsin. Lihat sweater kerah bundar ketat yang aku rajut ini. Ini untuk hari nasional. Kamu tidak bisa membelinya di luar. Ibu Wang, menurutmu bahu ini agak kecil ya? Aduh, meskipun Pak Wang terlihat kurus, tapi bahunya masih cukup kekar, Pak Wang. Kemarilah, aku akan membandingkannya untukmu. Oh, tidak. Ayo kita bandingkan. Oh, aku akan buka pintu. Xiaomi, kamu sudah merasa lebih baik? Masuk. Ayah, Xiaomi datang untuk memberi selamat ulang tahun. Aduh ayah dan ibu. Guru Xie, apa kabar? Welcome juga ada di sini. Ayah, ini set teh yang kubelikan untukmu. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Kuharap kamu sehat dan panjang umur. Sekilas terlihat mahal. Berapa banyak uang yang kamu habiskan? Hahaha, hei. Cepat potong kue untuk hari nasional. Kue dari Ningsin. Makan sedikit ya. Ah, tidak. Perutku tidak enak hari ini. Kuenya cantik. Apa kamu? Tidak ada air. Aku datang untuk melihat orang tua hari ini. Ya, aku terlambat.
Aku takut tidak ada bus. Aku pergi dulu. Kenapa baru datang langsung pergi? Kamu menginap di sini malam ini? Aku tidak membawa baju ganti. Aku khawatir tidak nyaman untuk bekerja besok. Kita bertemu lain kali. Aku pergi dulu. Xiaomi, jangan pergi malam ini. Besok kita naik taksi ke kantor. Sering-sering naik taksi. Kamu kaya ya? Hari Nasional, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Hari Nasional. Kamu tidak boleh mengejar Xiaomi. Kamu mengejarnya sekali, kamu akan mengejarnya lagi. Kamu sudah memanjakannya. Bicara di rumah, tidak punya status. Ibu, jangan ganggu dia. Dia pasti salah padaku. Hei Hari Nasional, Hari Nasional. Kamu kembali padaku. Millet. Terima kasih Xiaomi. Millet. Hello. Oh, ibu, aku tidak bisa menemukannya. Bagaimana ini memanjakannya? Tidak bisa menemukan siapa-siapa belum malam. Bagaimana jika sesuatu terjadi di luar titik? Ok. Aku tahu. Tunggu sampai aku pulang. Ok tutup. Millet. Bayarkan kamu berhenti menjejar. Kamu harus pergi. Ini bagus. Ningsin juga sudah pergi. Hari Nasional, jangan sedih. Aku pikir bagus bahwa aku tidak mengejar. Mengejar? Masalah? Ibu punya sesuatu untuk membujukmu. Aku tidak tahu harus mengatakan atau tidak. Aku pikir Ningsin benar-benar baik. Dia juga terlihat baik. Apa maksudmu? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kamu seharusnya tahu betul bagaimana keluarga Xie memperlakukan aku dulu. Ya, mereka membantu. Aku tidak tahu di mana aku minum angin barat laut sekarang. Mari bicara tentang rumah ini. Itu juga Xiaomi yang membujukku untuk mencari cara membelikannya untukmu. Kamu pindah sekarang. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tidak bisa seperti ini. Kalau begitu aku hanya mengatakan. Ide ini seharusnya tidak. Ibu juga memberitahumu. Orang seperti Xiaomi, itu butuh generasi untuk berkembang. Seorang wanita. Aku, Wang Guoqing, bisa mengatakannya. Ini adalah berkah terbesar dalam hidupku. Dia aku. Tidak ada yang bisa menandinginya. Aku pergi dulu. Tidak akan pulang malam ini. Xiaomi. Kamu hanya salah paham. Aku di sini untuk menjelaskan padamu. Aku. Apa maksudmu? Kamu ingin bercerai denganku? Jangan bodoh, oke? Apakah ini salah paham atau tidak? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kamu punya masa depan cerah sekarang. Aku seharusnya tidak menahanmu lagi. Lebih baik kamu mencari kebahagiaanmu sendiri. Xiaomi. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku pergi mencari kebahagiaanku. Kebahagiaan terbesarku adalah bersamamu. Itu karena kamu belum mencoba bersama orang lain. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan berterima kasih padaku. Tolong mengundurkan diri. Xiaomi. Jangan lakukan itu, oke? Sudah bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu siapa aku. Kamu seharusnya tahu tempatmu di hatiku. Apakah kamu benar-benar ingin berpisah denganku? Apakah kamu benar-benar ingin berpisah denganku? Aku sudah memikirkannya lama sekali. Aku mengerti. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Aku tidak terbiasa berpisah. Tapi aku lelah. Aku ingin tenang. Beristirahat sebentar. Xiaomi. Tolong pergilah padaku. Aku benar-benar ingin bersamamu selamanya. Jangan lakukan itu, oke? Tidak ada yang abadi. Kita sudah bersama lebih dari 10 tahun. Ini semacam takdir. Sekarang sudah berakhir. Berkumpul dan berpisah saja.
Jangan pernah bercerai. Tolong pikirkan lagi. Bagaimanapun, itu adalah sikapku. Apa Bapak Wang baik-baik saja? Atau apa, Ningki? Apa maksudmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku sudah khawatir tentangmu. Tapi hari ini masih sangat stabil. Apa yang kamu khawatirkan tentangku? Apa yang terjadi tadi malam? Ibu Wang memberitahuku. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Santai saja. Tidak, aku tidak mood. Tidak masalah. Santai. Kalau kamu santai, moodmu akan membaik. Ayo pergi. Aku sudah memesan di restoran berputar. Restoran apa? Aku merasa pusing. Aku pergi dulu. Kalau begitu kita pergi ke taman. Melihat air dari perahu. Moodmu akan lebih baik. Terlalu ramai. Aku takut dengan keramaian. Kalau begitu kita cari tempat yang tenang. Hanya kamu dan aku. Ningqin. Apapun yang ibuku katakan padamu. Tapi aku harus memberitahumu. Bahkan jika aku benar-benar bercerai. Aku tidak akan menikah lagi. Tidak akan menerima siapapun lagi. Guru Wang, tapi aku bukan siapa-siapa. Pejiku. Kecuali Xie Xiaomi. Siapapun. Aku tidak ingin bercerai. Kita sudah membicarakannya sebelum menikah. Atau tidak? Untuk menikah seumur hidup. Tidak bisa bercerai jika ingin. Aku menyembunyikan surat nikahku. Aku ingat pertama kali ayahmu membawaku ke rumahmu untuk makan malam. Dan semua orang tertawa. Hanya kamu yang diam. Mencuci sayuran dan menyajikan nasi. Dan akhirnya, piring-piring. Dan saat itulah aku berpikir dalam hati. Dalam hidup ini, jika aku bisa menikahimu, aku puas. Ya? Anggap aku seperti ibu. Millet. Kamu tahu aku bodoh. Aku tidak bermaksud begitu. Hari Nasional. Satu hari berpasangan ratusan hari. Bahkan jika kita sampai sejauh ini hari ini, aku juga tidak membencimu. Kamu berada di masa terbaikmu sekarang. Kamu perlu menemukan seseorang yang benar-benar layak untukmu. Aku membutuhkanmu. Ibu benar. Orang perlu introspeksi. Tapi ketika aku introspeksi, mataku penuh dengan bayanganmu. Berapa lama kamu bisa hidup di dunia ini? Seberapa besar pun bisnisnya, apa gunanya? Yang aku inginkan hanyalah aku pulang. Istriku menungguku di rumah. Kebahagiaan ini bertahan paling lama. Sayangnya aku juga tidak bisa punya anak. Bahkan jika kamu mundur 10.000 langkah, kamu hanya ingin istri dan ibu yang baik. Aku juga tidak bisa melakukannya. Aku tidak peduli. Tidak peduli apapun. Aku hanya ingin kamu. Millet. Kamu adalah milikku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Wang, aku baru saja mendapat telepon dari sutradara. Katanya kamu tidak akan merekam acara berikutnya. Ponselku mati ketika aku meneleponmu. Buruan ke rumah orang tuamu. Mereka bilang kamu ada di sini. Jadi hari ini aku akan menjadi tamu yang tidak diundang. Maaf. Silakan duduk di dalam.
Kurasa kamu akan datang mencariku secara khusus. Tapi aku benar-benar tidak akan berada di sorotan publik lagi. Penjatuanku. Beberapa kati dan beberapa tael. Aku tahu itu dengan baik. Sejujurnya. Kurang dari 1% dari ayah mertuaku. Dan aku juga tidak terlalu terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Berlarian sambil berpegangan tangan. Aku merasalah. Tapi masa depanmu yang hebat baru saja dimulai. Tidak. Masa depanku ada di dalam studi. Di samping istriku. Ningqin. Di depan istrimu hari ini. Aku akan menjelaskannya. Aku tahu bagaimana perasaanmu padaku. Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi. Sebenarnya, aku hanya seorang sarjana yang jujur. Di hatiku. Di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Xie Xiaomi adalah satu-satunya. Aku mencintai kesederhanaannya. Dia menawarkan aku kehidupan yang tenang. Ini juga kehidupan yang paling aku butuhkan. Hari Nasional, kenapa kamu membicarakan ini? Istri. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Nanti kita bicara lagi di atas. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu pada anak ini? Menyikiri hatinya. Dia tumbuh saat sedih. Dia akan memiliki kebahagiaannya sendiri. Tidak. Xiao Qiang tidak enak badan. Oke, ya, jangan nangis. Xiao Yang sudah keluar. Kenapa kamu menangis? Bapak, nanti kami antar kamu pulang. Ganti baju. Lalu maaf ini. Hang it. Pergi buang sial untukmu. Pergi. Bapak tua. Jangan cari, dia belum datang. Dia pergi bicara dengan orang baik tentang pergi ke luar negeri. Jika kamu mencari dia, aku bisa kasih tahu alamatnya. Silakan nikmati saladmu perlahan. Terima kasih. Berselang. Coba wine di sini. Dan kualitas masakannya bagus dan autentik. Anak baik. Aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Apa kamu yang membeli rumahku?
Apakah itu kamu? Bagaimana kamu tahu itu? Tidak masalah. Xiao Nuo, aku hanya ingin kamu punya rumah. Semua yang telah kamu lakukan untukku. Dan aku menghargainya. Aku mengerti. Kamu tidak tahu. Aku tidak membutuhkanmu. Terima kasih. Itu tidak berarti apa-apa bagiku. Terima kasih. Xiaonuo, masih cincin itu, masih hati itu. Aku mencintaimu tidak pernah berubah. Maukah kamu menerimaku? Ini yang aku siapkan untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Apakah kamu menerimaku, Xiao Nuo? Maaf. Kenapa? Apakah aku tidak cukup baik? Atau apakah kamu masih memikirkan Dai Guoshun di hatimu? Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tidak mungkin bagiku untuk bersamanya. Ini dua dunia yang berbeda. Aku hanya ingin tahu. Kenapa di dunia ini? Ini aku. Maaf. Aku sekarang. Kamu belum bisa menerimanya. Aku butuh waktu. Oke, aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya. Aku pikir jika kamu bilang iya, kita bisa mengundang keluarga dan teman-teman. Adakan upacara pertunangan dulu. Tunggu sampai di London untuk menikah. Apakah lebih mudah bagimu untuk mengurus prosedur imigrasi? Aku pergi ke London. Aku hanya ingin berjuang selama 2 tahun lagi. Aku mengerti, jangan khawatir. Masih ada waktu yang lama. Heh. Benarkah begitu? Ah, selamat datang. Ayo, pakai ini. Apa ini? Celana merah ini. Menangkal roh jahat dan nasib buruk. Dan yang satu ini. Ya, kata sang master. Ini harus dipakai pada hari. Tidak boleh dilepas. Ayo. Ayo lihat ke atas. Hahaha, bagus jadi. Selanjutnya, silakan undang Dr. Dai untuk memberikan pidato pasca libur. Oke. Oh, hahaha. Nona. Permisi, Nona, ini yang diminta seorang pria untuk saya berikan kepada Anda. Bagaimana dengan yang lain? Dia sudah pergi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo duduk. 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 Harus bicara. Harus dikatakan. Setidaknya katakan 3 hal. 3 hal. Oke. Pertama, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Poin kedua. Aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Segera kembalikan uang hasil jerih payahmu. Pembayaran utang. Itu wajar. Ah, dan bunga.
1 bagian benar. Dengan bunga. Bagian yang bagus. 1 bagian. Poin ketiga. Boleh aku minum? Harus minum. Harus minum perjalanan ini. Aku akan ambil anggur dan kita tidak akan mabuk. Ah? Aha. Ah. Xiaonuo. Kamu mulai berkemas sekarang? Butuh bantuanku? Tidak apa-apa. Xiaonuo. Lihat betapa kau terlihat bingung belakangan ini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba pergi. Dan berjalan begitu lama. Sedikit enggan merindukanmu. Lalu kau dan Dai Gushun benar-benar berpisah seperti ini? Kali ini kau pergi ke luar negeri dengan orang baik. Lalu kau ingin berkembang bersamanya di masa depan? Dia melamarku. Ah? Lalu kau janji padanya tidak? Tidak, mana mungkin. Xiaonuo, apa yang kau inginkan? Aku tidak memikirkannya. Kamu baik-baik saja? Ya, Bagaimana bisa keluar? lihat bulan. Xiao Yang Nuo tidak datang hari ini. Apa kau merasa istimewa? Tidak, mana mungkin? Apa kau menemuinya siang tadi? Tepat sekali. Apa yang dia katakan padamu? Tidak mengatakan apa-apa. Wanita itu mulia dan dingin sampai akhir. Atau lembut. Atau kita tidak bisa bertahan. Atau hampir. Kau bilang kau berubah sepanjang hari. Apa yang kau inginkan? Hei, kau tidak akan merusak semuanya, kan? Bahkan jika kau janji pada orang baik, itu bukan berarti semuanya hancur. Orang baik tidak seburuk itu. Masalahnya sekarang bukan orang baik. Itu kamu. Bagus jika kau ingin berjuang untuk kariermu. Pergi ke luar negeri juga bagus. Kau juga bisa menikah. Kau harus mencari tahu sendiri mengapa kau melakukan ini. Apa konsekuensinya? Sudahkah kau memikirkan semua ini? Dia akan segera pergi ke Inggris. Oke. Wanita seperti dia tidak bisa hidup tanpa karir. Aku mendoakannya. Dai, kalian berdua benar-benar seperti ini. Bukankah itu bagus? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kamu merasa sayang? Aku pikir ada cinta di antara kalian. Jangan ngawur. Cinta. Apa itu cinta? Tidakkah kamu merasa cinta itu membosankan? Cinta itu seperti kentut. Terbentuk tanpa disadari. Saat meledak, sangat keras. Jadi tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Cinta selalu seperti kentut. Terbawa angin. Tak berbekas. Benar. Cinta adalah pengertian. Adalah toleransi. Adalah memberi.
adalah ketergantungan, adalah melihat orang lain bahagia. Aku lebih bahagia daripada diriku. Cinta yang bahagia adalah kamu tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyentuhnya. Tapi selama kamu memperhatikan, kamu pasti merasakannya. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Meskipun aku tidak punya apa-apa sekarang. Laudai, kamu minum terlalu banyak. Ayo pulang dulu. Kamu pikir aku minum terlalu banyak? Aku sudah memikirkan ini di dalam sana beberapa hari ini. Apa yang aku butuhkan? Bos, aku tidak ingin mendengar omongan mabukmu. Aku berjanji. Jika aku bangun keesokan harinya, itu pasti bukan fragmen. Aku sudah memikirkannya. Apa yang aku butuhkan? Hal paling menyedihkan tentang manusia bukanlah apa yang mereka dapatkan. Apa yang hilang adalah bahwa kamu bahkan tidak tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Xiao Nuo, aku tahu kamu sudah besar sekarang. Bukan yang itu. Di sekeliling kita sepanjang hari, gadis kecil yang menggelengkan pantatnya. Oh, adik. Tapi sekarang ini adalah waktu paling kritis bagimu. Tapi tidak ada dari kami yang bisa membantumu. Ibu dan aku sangat cemas. Tapi hanya kamu yang bisa memutuskan ini. Kamu harus memikirkannya. Apapun pilihan yang kamu buat, asalkan kamu bahagia. Kamu tahu, terima kasih. Oke. Sudahkah kamu memikirkannya sendiri? Aku ingin kedamaian sekarang. Aku ingin hidup sekarang. Aku sudah 40 tahun. Aku ingin punya rumah. Aku ingin ada yang mengerti aku. Memaafkan aku. Meskipun kata-kataku sekarang sedikit egois. Tapi hatiku. Aku tidak merasa bersalah. Sayang, jika kamu bangun besok, jika kamu masih bisa berpikir begitu, aku akan memikirkannya, oke? Oke. Tetaplah bersamaku. Aku dan Paman Montag. Kamu tidur di lantai. Paman Montag, bangun. Aku bukan cucumu. Oh, Pengan, Paman mau tidur di lantai. Bantu Jia. Pengan. Paman mau, cepat ambilkan untuknya. Ayah? Bagaimana dengan Bibi Ale? Ayah? Bibi Ale. Ayo sarapan bersama. Xiao Nuo, jika kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu, maka alamilah momen hidup dan mati.
Apakah kamu pikir kamu adalah pria berambut pendek? Kamu bisa makan dan minum. Aku punya pengumuman. Yang, bibimu Halo sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Juga merawatku. Di hatiku. Terima kasih banyak. Tapi bagaimana denganku hari ini? Aku tidak bermaksud mengatakan ini. Maksudku, melalui kejadian ini, aku sedikit berubah pikiran. Aku pikir kau lebih tua. Juga sudah menikah. Ayah tidak bisa sendirian seperti ini. Aku ingin menikahi bibimu. Halo. Apakah ini lamaran? Langsung lamar saja. Sepertinya ada yang kurang di tangan ini. Aku melamar dengan bakpao kecil di tangan. Agak lucu. Tapi aku pikir ini juga punya makna khusus. Kita bersama kombinasi kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Selain itu, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak tahu. Bisakah kau menerima bakpao kecil yang canggung ini? Tidak tahu aku melakukannya. Maukah kau menikah denganku? Bagaimana dengan pertemuan? Ah, kau bicara tentang sesuatu? Xiao Nuo, kau datang tepat waktu. Aku juga ingin memberitahumu secara terpisah. Aku dan Laodai, kami akan menikah. Oke, tentu saja, situasi ini tidak akan menjadi besar sekarang. Cukup ambil sertifikat. Haha, begitu saja. Aduh. Selamat. Selamat. Terima kasih. Ini. Oh. Ya, ini aku. Itu. Kurasa begitu. Beberapa hal bukan cara untuk melarikan diri. Jika dua orang tidak bertemu, tidak berarti tidak ada yang terjadi. Jadi,
Jadi aku pikir bagaimana dengan hubungan? Jika tidak jelas, akan robek dan bertentangan. Tidak akan ada arah. Kau akan menyesal. Kamu tahu aku benci melakukan hal yang paling kusesali. Jadi aku sangat bimbang saat ini. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Untungnya ada saudariku. Dia mengingatkanku. Dia bilang orang harus dibiarkan mati. Aku mengalaminya hari ini. Ini bagus, sangat bagus. Menurutku hanya ada kecerobohan. Hanya UPS. Hanya tidak takut kehilangan muka. Tanpa ragu. Tanpa reservasi. Seperti kamu. Untuk benar-benar menghadapi pikiran terdalammu sendiri. Jadi, kamu memakai gaun ini. Terburu-buru masuk. Itu keberanianmu. Benar. Aku memakainya untuk kedua kalinya. Gaun ini, aku merasa harus memakai ini. Untuk menghadapimu. Karena dia bisa memberiku keberanian. Biarkan aku mengungkapkan isi hatiku. Aku menyetujui lamaran orang baik. Kami memutuskan sebelum pergi ke luar negeri, mengadakan upacara pertunangan. Di Tiongkok, ini seperti pernikahan. Dai Wushun, tidakkah kamu ingin memberi selamat padaku? Maaf, aku hanya merasa agak tiba-tiba. Ini cukup tiba-tiba. Aku juga merasa ini cukup tiba-tiba. Karena aku tiba-tiba tahu apa yang ada di pikiranku. Baiklah itu. Aku di sini untuk memberitahumu kabarnya. Aku harap kamu akan menghadiri pernikahanku nanti. Aku pergi dulu. Aku suka gaun ini. Tapi itu bukan milikku. Mungkin harus dikatakan bahwa itu tidak akan pernah menjadi milikku. Ini harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Dai user? Tidak. Aku cuma mau mengantarnya. Ayo menikah.
Kamu dan Laudai benar-benar siap untuk ini. Tidak. Xie Xiaonuo itu menjual rumah untuknya. Kita benar-benar tidak akan memberitahunya. Apa itu maksud Xie Xiaonuo? Itu bukan aku. Kenapa aku merasa ini agak tidak pantas? Kamu bilang Xie Xiaonuo akan menikah dengan Hichen itu. Sepertinya begitu. Aku merasa. Maksudnya membohong Laudai. Xie Xiaofeng sudah menyerah. Laudai juga setuju aku akan menikah. Apa maksudmu sekarang? Jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Bohong sekalipun. Bagaimana kebohongannya? Aku pikir ini hasil terbaik. Ini juga bohong, sekalipun begitu. Bagaimana kebohongannya? Aku pikir ini hasil terbaik. Ini juga hasil yang paling aku inginkan. Tidak bisakah seperti itu? Lau Meng. Aku perempuan. Aku perempuan seperti Saunel. Kenapa bos tidak bisa mencintaiku? Kenapa kita tidak bisa menikah? Kenapa aku tidak bisa egois sekali saja? Kamu lihat. Lihat aku. Bukan itu maksudku. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Itu maksudmu. Kamu pikir aku memanfaatkan situasi orang. Tidak. UPS. Jangan menang, kakak. Bukan itu maksudku. Kamu lihat, kakak baru saja berhutang. Kakak harus dipukul. Kamu mau Xie Xiaonuo? Apa itu Xie Xiaonuo? Kakak kucing pasti di pihakmu. Kamu menikah dengan Laudai. Kakak kucing Shenangkom. Sudah terlambat bagiku untuk cemburu. Jangan menangis. Ibu. Aku akan menikah. Aku seharusnya bahagia. Tapi, kenapa aku sedih sekali? Sudah. Jangan sedih. Semua akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah, jangan nangis. Kamu bilang akan menangis lagi. Ini membuat Kak Kucing sedih. Sudah. Parenti menanges. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu diam saja? Nenek, aku akan menikah. Apa kamu tidak senang? Xiaonuo, pernikahan bukan permainan. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Bagaimana dengan De Guoshun? Aku sudah tidak ada hubungan lagi dengannya. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Aku masih punya banyak utang. Tidak bisa biarkan aku menderita bersamanya? Benarkah? Aku sudah benar-benar memutuskan. Ibu, kamu benar. Yang paling penting bagi seorang wanita adalah menikah dengan suami yang tepat. Tapi menikah dengan suami yang tepat dan jatuh cinta adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang percaya bahwa pernikahan adalah hubungan yang matang. Sebenarnya, pernikahan adalah gaya hidup. Banyak orang bisa menikah. Menikah itu mudah. Yang paling penting adalah melihat gaya hidup mana yang kamu pilih. Aku sudah tidak muda lagi. Setelah 2 tahun di luar negeri, aku bahkan kurang laku. Lebih baik menetap sekarang. Dan orang yang baik. Tidak buruk bahwa kita tahu dasarnya. Baik padaku, baik pada keluargaku. Kali ini aku kembali lebih matang dan stabil. Bagaimana dengan aku? Aku ke dia. Mama, tolong katakan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak senang kalau aku tidak menikah. Aku akan menikah sekarang. Kenapa kamu tidak bicara? Kenapa kamu tidak punya sikap? Kakak, kamu bilang padaku. Biar aku pikirkan dengan jelas. Aku sudah memikirkannya. Dai Guoshun akan menikahi Hale. Xiaonuo, Sudah diputuskan. Sudah diputuskan, Nenek. Ya, aku. Aku hanya merasa lelah. Sudah, oke?
Xiao Nuo, karena kamu sudah memikirkannya. Lakukan sesuai keinginanmu. Asal kamu bahagia, asal kamu merasa baik. Mama dan nenek serta seluruh keluarga mendukungmu. Ayah sangat tampan. Ah, sudahlah. Bukankah hanya selemas sertifikat? Tidak perlu terlalu meriah. Bukti, nikah saja. Tentu saja harus tampan. Oke. Ayo pergi. Oh ayah. Hari ini adalah upacara pertunangan kakak Xiao Nuo. Dan tahukah kamu? Tidak. Bagaimana kamu tahu itu? Aku dengar dari Ami. Oh. Aku pergi sekarang. Apakah kamu masih menyukainya? Kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun aku sangat mencintai Halo Mama. Tapi ayah, apakah kamu bahagia? Kamu benar-benar terlalu banyak maunya. Pergi. Aku bisa melihat kesedihan di punggung ayah. Bos, ada apa? Aku baru saja mengirim email. Dikirim ke kakak kedai. Ini entah bagaimana mengatakan alamat kita. Bagaimana ini bisa bahasa asing? Siapa yang mengirimnya? Kamu bisa bahasa Inggris? Dia kenal aku. Aku nggak kenal dia. Siapa? Ini Kala Jengking? Kamu nggak daftar kelas bahasa Inggris? Gimana jadimu? Telepon dia buat pergi. Bapak ini, kapan kamu ketemu teman internasional? Songjia, sini. Ayo. Ada apa? Kamu gak bakal berubah pikiran, kan? Tapi, aku mikirin ini lama banget. Ada sesuatu yang harus aku kasih tahu ke kamu. Kalau kamu masih mau nikah sama aku setelah dengar, ayo masuk lagi. Lihat siapa yang kirim ini. Oh. Wah, ini dari jalan apa di London? Bukan kamu, oke?
Kenapa kamu berisik banget? Kamu masih mau ke Amerika buat gabung dalam 2 hari? Camel. Aku benci. Nggak bisa aku lihat sebentar? Lihat baik-baik. Lihat siapa yang kirim. Oh, Celine Phelan. Oh, ini dari Vivilan. Apa itu Villa? Oh iya, aku hampir lupa. Kamu di luar negeri? Mereka biasanya nama belakangnya di belakang. Kebalikan dari nama kita. Vivilan. Beneran? Xie Xiaonuo jual rumah buat kamu. Dan yang beli rumahnya orang baik. Dia nggak mau ngutang ke siapa-siapa. Aku nggak mau bikin kamu susah lagi. Jadi ini pilihan Xie Xiaonuo. Ayah, Kalau gitu aku hormatin pilihannya. Urusannya dia. Udah nggak ada hubungannya sama aku. Ayo, masuk. kamu sayang aku? Kasih tahu aku kalau udah mikirin. Aku cinta kamu. Apa kamu mencintaiku? Sepertinya, aku masih belum bisa melupakan diriku sendiri. Tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Halo, Hello. Apakah ada Yongshan bersamamu? ya kami bersama. Suruh dia cepat angkat telepon. Kucing tua. Halo, Surat dari Afrika Selatan. Nikmati, Nona. Aku akan datang mengundangmu sebelum upacara pertunangan. Terima kasih. Xie Xiaonuo. Aku tanya, apa kamu main-main dengan ayahku? Ya. Maaf, Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Bertahun-tahun, aku belum pernah melihat dia punya perasaan sejati untuk siapapun. Tapi sekarang dia jatuh cinta. Dan kamu meninggalkannya? Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu berapa banyak yang dia lakukan untukmu? Kamu yang... Apa dia bahkan membelikanmu cincin pernikahan? bukankah dia melamar Harold? Dan mereka menikah. Bukankah itu yang kamu harapkan? Apa yang aku harapkan? Apa hubungannya denganmu? Bahkan jika aku berharap. Bahkan aku, ayah, dia sudah memilih sekarang. Halo, ibu. Tapi itu bukan niatnya. Itu pengorbanan dan komprominya. Itu dia untuk kebahagiaanmu. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Bagaimana bisa tidak berarti? Selama kamu masih mencintainya. Apakah semua ini masuk akal? Jangan berani-berani bilang kamu tidak mencintainya lagi. Kak Hak Shangla. Aku mau tanya sesuatu. Kamu mencintai? Atau tidak mencintai? Aku. Setelah kita berpisah, aku juga bertanya pada diriku sendiri. Mungkin nekiku terlalu rendah. Aku bahkan tidak tahu apa itu cinta. Tapi aku tahu aku bahagia bersamanya. Aku merasa tenang. Perasaan ini, aku belum pernah mengalaminya sebelumnya. Kalau begitu kamu mengaku masih mencintainya. Sinta. Kami tidak pernah saling mengatakannya. Kami menghindar. Kami cemburu. Bahkan bersama. Kami bisa banyak bicara bersama. Tapi tidak pernah mengatakan cinta. Kamu. Mungkin karena takut tanggung jawab atau karena harga diri. Meskipun aku tahu, berbicara tentang tanggung jawab dan harga diri di hadapan uang dan cinta adalah hal yang paling bodoh. Asalkan itu cinta, tidak akan gagah. Asalkan kamu meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Itu bukan cinta.
untuk ayahmu. Dan halo. Semoga mereka bahagia. Xie Xiaonuo, lalu kenapa kamu memakai gaun Paris hari itu? Pergi ke bar kucing tua. Kamu pikir kami semua bodoh? Tapi bahkan orang bodoh bisa melihatnya. Kenapa kamu membohongi dirimu sendiri? Dengar, ini yang tertulis di surat itu. Halo Lao Zai. Ketika kamu menerima surat ini, Hei, bisakah kamu langsung ke intinya? Oak. Mati demi uang. Aku memang menipu uangmu. Tapi apa yang terjadi antara kamu dan Xie Xiaonuo? Tolong jangan salah paham. Semua perselisihan antara kamu dan Xie Xiaonuo. Dan ketika aku sakit dan memintamu untuk datang menemuiku, sampai kamu putus. Semua ini, aku bukan dalang di baliknya. Nona Lan Fifi Lancaster. Ganti nama. Ganti identitasmu. Latar belakang keluarga, orang tua bercerai, kehamilan tanpa nikah, melahirkan seorang anak perempuan. Penipuan asuransi dikeluarkan dari sekolah. Sudah cukup. Kamu tidak dengar? Apa yang kamu coba lakukan? Aku ingin membuat kesepakatan antara kita. Barter apa barter? Aku kasih tahu sesuatu. Orang baik itu sama sekali bukan orang baik. Dia hanya ingin memanfaatkan Lan Fei untuk memisahkan kamu dan Xie Xiaomu. Bawa ini. Momen kritis ini. Boleh aku kasih tahu? Kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu? Oh, aku akan cari Su Xiaonuo sekarang. Kamu jangan biarkan Su Xiaonuo menikah dengan pria jahat seperti itu. UPS, telepon. Aku bilang istri, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku harus cari ayahku sebelum terlambat. Tapi sekarang kita bahkan tidak tahu di mana ayah. Bagaimana aku mencari? Harus beritahu dia. Jangan khawatir, oke? Ibu, di mana ayahku? Ya. Lao Zai, aku. Kenapa tidak angkat teleponku? Kenapa kamu di sini? Aku cari Xie Xiaonuo. Di mana tempat pernikahan Xie Xiaonuo? Di dalam. Hei ayah. UPS, kalian semua di sini. Terima kasih, silakan masuk. Silakan masuk. Aizonopak, tolong tanda tangan dulu. Dan tunjukkan undanganmu. Aku tidak bawa Aku cari pengantinnya. Oh tidak bisa masuk tanpa undangan. Permisi. Aku harus bertemu pengantin hari ini. Dai. Kamu di situ. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tamu? Ada keperluan apa? Hei, Xiaonuo kami bilang. Selamat. Hei kamu lihat Xiaonuo? Wah, Xiaonuo cantik sekali hari ini. Oh, nenek sudah tua. Aku belum pernah melihatnya secantik ini. Siapa yang tidak ingin keturunannya bahagia saat mereka tua? Kamu dan orang baik. Mereka semua mencintai Xiaonuo, kan? Jadi nenek, aku berharap kamu bahagia. Tante Aa. Hei orang tua. Ibu, ayah, ini nenek. Ini ibunya. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Batu gunting kertas. UPS, akhirnya sampai juga. Siapa itu? Siapa? Bukannya kamu berhenti merampok orang? Bagaimana dengan Ji Xiaomu? Merampok balik. Ada masalah apa lagi? Laudai benar-benar pergi? Benar. Daishun, kamu pergi gitu saja. Kamu pantesan taku? Bukan kamu hanya ingin. Pernahkah kamu berpikir untuk meminta Xie Xiaonuo menikahi pembohong ini? Sudahlah. Kamu bilang orang baik itu berbohong. Tanpa cinta sejati. Siapa yang berani menipu dengan pernikahan? Jika kamu berbohong. Setidaknya orang baik lebih berani dariku. Xie Xiaonuo menikah dengan baik dengan orang baik. Lalu mereka bisa berimigrasi ke Inggris. Lakukan apa yang kamu cintai. Penuhi nilai diri. Bukankah ini menyenangkan?
Nenek benar. Apapun yang baik untuk Xie Xiaonuo. Kita semua harus diberkati. Karena kamu tidak melakukannya dengan tegas. Jadi sekarang aku tidak punya alasan untuk menghentikannya, kan? Ayah, kamu yakin? Apa kamu yakin ini yang dia inginkan? Apa kamu yakin ini baik untuknya? Apa kamu yakin dia akan bahagia? Dia menikah dengan pria yang tidak benar-benar dia cintai. Apakah karena pria ini bisa membawanya ke luar negeri? Atau karena pria yang dia cintai takut mencintainya? Ayah? Tidakkah kamu pikir ini kejam untuknya? Dengarkan cinta apa yang dia inginkan. Kami tidak pernah mengucapkan kata itu satu sama lain. Tapi aku tahu aku bahagia bersamanya. Aku merasa tenang. Perasaan ini, aku belum pernah memilikinya sebelumnya. Kami bisa banyak bicara bersama, tapi tidak pernah mengatakan. Apakah kamu benar-benar tidak akan menyesal? Kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan padanya bahwa kamu mencintainya. Hanya karena kamu tidak menyesal? Kamu bilang kalian berdua bosan begitu lama. Bahkan tidak itu. Kamu bilang pada akhirnya kamu bahkan tidak tahu apakah mereka mencintaimu atau tidak. Aku yang terakhir kali. Aku mengatakannya untukmu. Gagal. Aku menyesal semuanya. Ayah, aku ingat waktu kecil. Kamu bilang padaku. Mereka yang mengatakan tidak setia pada diri sendiri tidak akan bebas. Tapi apakah kamu benar-benar melakukannya sekarang? Untungnya, di kantor catatan sipil tadi, aku tanya kamu, apa kamu mencintaiku? Kamu tidak menjawab. Kamu jujur pada dirimu sendiri. Jadi tolong lanjutkan sekarang. Oke teman. Kami sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jangan pakai tinta juga. Satu kalimat. Kamu pulang atau masuk? Para tamu terhormat, upacara pertunangan antara Tuan Pauline dan Nona Xie Xiaonuo mulai sekarang. Mari kita tangan. Pengantin pria dan wanita diundang. Teman-teman, sekarang ada sambutan dari pengantin pria. Terima kasih banyak. Datang ke upacara pertunangan saya dengan Xie Xiaonuo hari ini. Kami akan terbang ke London bulan depan untuk menikah. Nah, kami berpikir sebelum kami meninggalkan negara ini, untuk berbagi kebahagiaan kami dengan kalian semua. Dulu aku muda dan sembrono. Aku pernah kehilangan orang yang paling kucintai. Tapi sekarang, terima kasih telah kembali padaku. Lupakan masa lalu. Mulai sekarang, setiap menit dan setiap detik adalah masa depan. Di saat yang mendebarkan ini, apa yang akan dikatakan Nona Xie Xiaonuo kepada pengantin pria? Ya, silakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Santai saja. Katakan beberapa kata. Terima kasih orang baik. Berikan aku kesempatan ini. Akhirnya memakai gaun pengantin. Mewujudkan mimpi nenek dan ibuku. Aku selalu berpikir, Ada apa dengan wanita cantik ini? Hei, ada apa denganmu wanita cantik? Aku mengalami hipoglikemia parah. Bisakah kamu membelikanku minuman? Baiklah, aku akan segera kembali. Hei, tunggu sebentar. Aku ingin Jiancheng Duo. Coca-Cola Sprite Chishi Wangguji. Hanya berfungsi jika semuanya dicampur bersama. Itu banyak sekali. Tunggu sebentar. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. hei, apa hubungan kita?
Mungkin dia memperlakukan aku dengan baik. Halo. Cinta. Kami tidak pernah mengucapkan kata itu satu sama lain. Jadi kami kabur. Kami menghindar. Kami cemburu. Bahkan kecurigaan. Kita bisa bicara banyak bersama, tapi tak pernah bilang cinta. Mungkin karena takut tanggung jawab, atau karena harga diri. Yang Gno, kamu rekam ini untukku? Aku tak pernah punya harga diri di hadapanmu. Aku cinta kamu, kamu bisa bilang padaku sesering yang kamu mau. Ada apa? Kita tidak menyiapkannya. Aku akan lihat. Oke, aku tidak perlu lihat. Hey, kamu ngapain? Tuan Wang, upacara pertunanganmu sangat megah. Kalian berdua, kamu mau apa? Lancar tidak? Bagaimana Laudai ada waktu main dengan kita? Orang sibuk dengan urusannya sendiri. Hei, ada apa? Kami datang untuk memberi hadiah ucapan selamat. Hadiah ini disita. Bagaimana kamu bisa pergi? Surat Lanfi. Kamu harus baik-baik. Tuan ingin bertemu kamu. Tuan, kamu sepertinya tahu isi suratnya. Benar, tapi kamu harus berterima kasih pada Laudai. Kamu beritahu Xie Xiaonuo tentang ini. Tapi dia berhak menuntut kamu atas penipuan. Siapkan pengacara yang bagus untuk dirimu. Oh. Hei, aku punya banyak lagi. Benar, kalau kamu robek, itu juga salinan. Beritahu aku dan aku akan beritahu kamu. Kamu apa? Memeras aku atau memeras aku? Aku warga negara Inggris. Aku bisa pergi kapan saja. Dan aku pasti akan bawa Xie Xiaonuo bersamaku. Aku juga beritahu kamu. Itu belum tentu benar. Oh, itu keren. Cek 1 juta. Kamu ambil yang asli dan berikan padaku. Kalau tidak, kamu tidak punya apa-apa. Yang kamu inginkan ada di sini. Kenapa kamu tinggalkan di sini? Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Aman. Hei, percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, ayo pergi. Hei. Di toko itu di sana. Buka pintu untukku. Buka pintu. Dikatakan bahwa di dunia ini, probabilitas satu orang bertemu dengan orang lain adalah 1/10,000,000,000, dan probabilitas mereka menjadi teman
1 dari 200 juta. Seseorang jatuh cinta dengan orang lain. Probabilitasnya adalah 1 dari 50.000. Dan mereka menjadi pasangan dan hidup bahagia selamanya. Probabilitasnya hanya 1 dari 1,5 miliar. Bertemu. Jatuh cinta. Bersama. Tanggung jawab. Melarikan diri. Perpisahan. Tampaknya tidak sederhana. Oleh karena itu, ketika saya menghadapi kesulitan yang tidak berani saya hadapi, saya menutup mata saya. Bayangkan dirimu sebagai pria berusia 80 tahun. Karena kesulitan yang telah menyerah dan melarikan diri dalam hidup. Dan penyesalan. Setelah saya masuk ke dalam keadaan pikiran pria tua itu, saya akan berkata pada diri sendiri, apa yang paling saya harapkan sekarang? Yang saya inginkan sekarang adalah menjadi muda lagi. Lao Jai, Tidak takut lagi. Penuh keberanian. Xiao Nuo, maukah kamu menikah denganku? Ibu apa? Daifushun. Kamu keluar. Daifushun, keluar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu datang untuk merusak situasi? Keluar. Daifushun, keluar untukku. Xiao Nuo. Maaf. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Aku punya sesuatu untuk katakan padamu. Aku tidak ingin mendengarnya. Apalagi yang ingin kau katakan? Bukankah kau sudah mengatakan cukup banyak? Kau pikir aku belum cukup mempermalukan diriku di hadapanmu? Kau sengaja datang ke sini hari ini untuk mempermalukanku, bukan? Ide bagus. Tujuanmu sudah tercapai. Kau bisa pergi sekarang. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Kalau tidak, aku akan mati lemas. Kalau begitu, mati lemas saja. Keluarkan dia dari sini. Aku punya 3 kata dari hatiku. Hanya 3 kalimat. Aku pergi. Kau tidak pergi, kan? Tidak apa-apa, aku yang pergi. Aku sangat ingin menciummu. Sayangnya aku tidak pernah mencium. Aku cinta kamu. Tapi aku tidak pernah mengatakannya padamu. Xiao Nuo. Aku cinta kamu. Aku harus mengatakan sesuatu. Tidak peduli bagaimana kau memahaminya sekarang. Tapi aku harus mengakui. Aku sebelumnya penakut. Karena aku tahu. Cinta memiliki tanggung jawab. Seperti domino. Menggerakkan seluruh tubuh. Itu tidak sesederhana itu. Jadi maafkan ketakutanku sebelumnya. Hari ini, aku mengumpulkan semua keberanianku. Mengucapkan kata-kata ini. Hanya karena aku masih percaya pada cinta. Dan itu dopamin. Membuat orang tidak ingin makan. Harus menua sendirian. Cinta itu egois. Juga polos. Jadi maafkan aku sekarang. Maafkan keberanian dan kesembronoku saat ini.
Kau brengsek. Apa maksudmu mengatakan ini padaku sekarang? Kau menghancurkanku. Kau tahu. Kau membuatku tidak akan pernah menikah. Tahu? Bodoh, kejar cucu perempuan saya kembali, pergi. Ikut aku. Ayo. Li Xiaolu. Li Xiaolu, biarlah kamu. Barusan di pernikahan. Apa yang kamu katakan saat menamparku? Bajingan. Bukan dua kata ini. Bajingan. Bukan dua kata ini. Bicaralah sendiri. Kamu bilang aku merusakmu. Kamu tidak akan pernah menikah, kan? Bodoh. Baiklah, aku beritahu kamu. Aku akan menikahimu. Kamu baik-baik saja? Sesuatu. Pantas. Aku juga pantas menikahimu. Ada orang? Buka pintu untukku.